Shalom, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab kita. Saya sudah memohon pemakluman saudara bahwa dalam minggu ini saya belum bisa bikin program The Living Wisdom ya. Jadi kita Tadarusan Alkitab dulu sepanjang minggu ini. Saya berusaha nanti minggu depan kita coba bikin lagi program The Living Wisdom untuk menggali topik-topik yang menarik, yang secara spesifik, yang kadang nggak dipandang orang, untuk memperkaya wawasan saudara tentang kekristenan saudara ya. Untuk itu sebelum kita lanjutkan tadarus Alkitab kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan kembali. Tadarusan Alkitab, surat Roma pasal yang ke-8, bicara kepada kami. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Sebelum saudara menyiapkan Alkitab saudara dan saya juga, ada beberapa pengumuman yang bisa saudara perhatikan. Haleluya. Ya, ada bantuan surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8, hidup oleh roh. Sebelum saya bagikan apa yang bisa saya bagikan, saya kembali mengingatkan saudara bahwa saya mengundang saudara untuk berjemaat di GKI The Way. Jika saudara belum punya gereja, yang tinggal di Tangerang, Serpong sekitarnya, saya undang ibadah hari Minggu di gereja The Way, di apartemen Tripak BSD, samping Hotel Pop, di belakang Giant BSD yang sudah tutup. Kemudian, kalau saudara juga mau belajar lebih lagi, kita membuka kelas Alkitab tentang teologi proper mulai Sabtu mendatang kelasnya. Jadi masih ada beberapa hari untuk mendaftar, hanya 100.000 pendaftarannya. Saudara bisa melihat tadi slide tadi, terus ada scan barcode-nya, di scan. Saudara ada formulir di situ harus diisi, kemudian dikirim, disubmit gitu ya. Nanti saudara akan dihubungi oleh kami tentunya ya, tentang bagaimana saudara mengikuti kelas ini ya. Jadi silakan bersama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan. Kami mengajar untuk memang memperdalam pemahaman iman dari orang yang mau belajar bersama dengan kami tentunya. Oke saudara ya, demikian. Dan saya akan coba baca pasal 8 ayat 1, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh,
Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan dan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa yang kita baca dari pasal 8 ayat 1 sampai 17 ini menarik. Di kalimat terakhir saja menarik. Kita harus menderita bersama dengan Kristus supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ini ayat yang entah orang Kristen kebanyakan tahu apa tidak. Ya, banyak kita ya tadi ayat di atas, kita ini anak, 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 bukan terima roh perbudakan lagi, tapi kita menjadi ahli waris. Ayat-ayat di atas memang mengatakan demikian. Tapi ayat di bawahnya juga mengatakan hal yang berbeda sepertinya. Kita harus menderita bersama-sama dengan Yesus supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Menderita bersama-sama dengan Yesus itu maksudnya apa? Ya mematikan daging itu, saudara. Sebab kalau saudara sudah hidup dalam roh, daging itu kan nggak boleh berkuasa lagi atas kita. Daging itu kan kenikmatan dunia. Dan itu harus dimatikan. Dan menurut Paulus dalam Roma 8, mematikan daging itu adalah penderitaan bersama dengan Kristus. Menderita bersama Kristus itu artinya kita tidak lagi terikat dan tidak lagi diintimidasi, tidak lagi hidup dalam kedagingan. Menjauhi kedagingan. Itu namanya menderita bagi Kristus, sehingga kalau kita sudah demikian, kita akan dipermuliakan juga bersama dengan Kristus. Nah, saudara, ini yang tidak banyak dipahami orang di luar sana yang menggembar-gemborkan dirinya adalah anak Allah. Masa anak menderita sih? Yang menderita itu mah budak, hamba, harus kerja. Ya, kadang-kadang diapresiasi tuannya, kadang-kadang tidak. Ya budak kerjanya menderita terus. Tapi kita bukan lagi budak, tapi kita adalah anak. Nah, saudara, ini kesalahan. Memang dalam konsep anak dan bapak, ya anak mestinya hidupnya jauh lebih baik ya, bahagia dibandingkan budak. Tapi bukan berarti anak itu bisa berlaku semaunya sendiri. Ya, bahasa Ibrani tingkat tingginya tuh seenak udele dewe gitu. Nggak bisa. Ada aturan-aturan yang kalau ayat di bawahnya, ayat 17 tadi dibaca, anak itu ya harus menderita bersama dengan bapak. Maksudnya menderita itu bukannya disalib lagi, bukan. Bukan pikul salib lagi, bukan. Bukan berdarah lagi, bukan. Tapi mematikan daging yang mengintimidasi dan berusaha untuk menguasai dirinya. Jadi sebagai seorang percaya, sebagai seorang anak Allah, kita hidup di dunia yang penuh dengan kedagingan, dan kita harus menolak kedagingan itu. Membelenggu kita, menguasai kita, merasuki kita. Dan itu menderita loh, saudara. Iya nggak sih? Jauhi dosa itu, kalau kita pakai logika, nggak enak loh, saudara. Karena dosa itu enak. Ya, saya ngomong vulgar aja deh ya. Ya. Semoga dengan vulgar gini ya, saudara akhirnya memahami. Berzinah itu enak nggak? Pokoknya mengeluarkan emosional kita, semau kita sendiri, enak nggak? Nggak usah ditahan-tahan. Kalau mau maki orang, maki. Mau tonjok orang, tonjok. Mau ludahi orang, ludahi. Pokoknya kita nggak usah
nahan-nahan emosi, nggak usah pakai etika budaya, pokoknya yang keluar dari hati kita ya kita ekspresikan aja. Enak. Tidur dengan banyak perempuan berzina tadi enak. Mabok-mabokan, kongko-kongkoan, nggak usah kerja, di rumah tidur-tiduran aja. Enak. Nyakitin orang, menghakimi orang, membuli orang, nyakitin dengan status kita yang kita tujukan kepada orang, balesin WhatsApp orang dengan kata-kata maki-makian, itu enak, saudara. Lega kita semuanya. Tapi ketika ada orang yang jahat sama kita, kita tahan emosi kita. Ketika ada perempuan-perempuan seksi di luar sana menggoda kita, tapi kita tutup mata, kita malah menjauhi. Nggak tidur dengan perempuan yang jauh lebih seksi daripada pasangan kita, misalnya istri kita. Itu nggak enak. Tapi harus kita lakukan. Sebaliknya juga dengan perempuan-perempuan. Banyak laki-laki muda di sana yang bisa kita tiduri. Kita bayar dia, gigolo-gigolo banyak banget. Daripada tidur sama suami yang perutnya sudah buncit, yang badannya udah gak enak. Tapi ketika ada godaan ke sana, kita matikan itu, kita tetap setia sama suami kita. Itu gak enak. Udah kita setia sama suami kita main tangan lagi, kasar lagi. Itu gak enak. Tapi itulah menderita bersama dengan Kristus, supaya saudara nanti dipermuliakan juga bersama dengan Kristus. Jadi konsep anak dan bapa itu, jangan kau tafsirkan anak itu ya bisa manja, bisa santai, bisa seenaknya sendiri, seenak udele dewe tadi. Enggak gitu. Sebab kita juga harus tadi ya melakukan hal-hal yang disebut menderita bagi Kristus. Nah, untuk itu kita harus bisa membedakan benar-benar itu keinginan daging dan keinginan roh itu seperti apa. Sebab kalau saudara tidak bisa membedakannya, ya saudara ya pasti akan melakukan keinginan daging itu. Niatnya melakukan keinginan roh, tapi ternyata keinginan daging. Kenapa? Loh, deskripsiin aja keinginan daging itu apa dan roh itu apa, saudara nggak bisa. Jadi keinginan daging itu ya saya bilang tadi, ya, itu dosa itu. Makanya harus belajar hukum Taurat. Supaya kita tahu dosa itu apa, daging itu apa. Ya. Nah, karena melakukan hukum Taurat itu susah. Kita bisa melakukan 10, mungkin 1 yang kita nggak bisa lakukan. Kita bisa melakukan semuanya, mungkin setengah kita nggak bisa lakukan. Itu nggak melakukan hukum Taurat. Ada fail-nya, gagal. Dan karena Tuhan menyadari hal itu, maka dia berikan anaknya yang kudus adanya, sehingga dia bisa melakukan semua hukum Taurat. Maka agar bisa dia, sang anak itu harus diutus sebagai seorang daging. Tubuh manusia. Supaya sama dengan kita. Supaya hukuman dosa itu bisa dijatuhkan kepada dia ketika Yesus anak Allah ini menanggung dosa manusia. Ya. Jadi saudara, ketika itu dilakukan oleh Bapa, artinya kita lepas dari belenggu kutuk hukum Taurat itu. Kita akhirnya dimampukan untuk bisa tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging itu. Karena kita mengikuti, kita gandoli, kita tinggal di dalam oknum anak Yesus yang benar-benar sudah mengalahkan keinginan daging itu. Elah masa batani, Allahku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu menyedihkan bagi Yesus. Tapi dia mematikan kedagingan dia. Oke, gue terpisah gak apa-apa. Kenapa? Ya karena gue harus tanggung dosa manusia ini. Maut terpisah dari Bapa. Ya, dia tanggung itu, daging itu. Ya. Dia lakukan itu semata-mata agar saudara bisa tidak terbelenggu lagi dari keinginan daging ketika melekat pada Tuhan. Karena semua keinginan daging dan kutuk dari dosa itulah, maut, sudah Yesus selesaikan. Itu makanya seorang Kristen harus beriman benar sama Tuhan. Percaya benar sama Tuhan. Menggantungkan hidupnya penuh sama Yesus Kristus. Baru dengan sudah melekat sama Tuhan,
Kita diberi kuasa untuk mengalahkan keinginan daging. Bisa mendefinisikan dengan jelas, tajam, mana saja yang disebut keinginan daging. Sehingga kita tidak membuahinya dan diberi kekuatan juga untuk mampu hidup menjauhi keinginan daging. Ya. Nah ini cuma memang keintiman. Berdasarkan pengalaman saya cuma keintiman, saudara. Kalau nggak intim itu ya jatuh lagi. Tapi kalau sudah intim sama Tuhan, kita langsung peka tuh. Ini nggak boleh, ini salah nih. Ya kita nggak kerjain. Dan bisa kita nggak kerjain, kenapa? Ada roh yang memampukan kita untuk tidak mengerjakannya ketika kita mau tidak mengerjakannya. Jadi ketika saya akhirnya mau tidak lagi terikat dengan dosa A, maka roh yang ada dalam saya itu memampukan saya melakukan itu. Tapi ketika saya masih mau melakukan dosa, ya roh itu sekuat apapun dia atas kita, dia tidak bisa mengendarai kita atau memaksa kita. Wong kita mau. Makanya supaya kita bisa bilang tidak atas dosa dan kita bilang tidak mau berbuat dosa, saudara harus melekat dulu sama Tuhan. Transfer itu kekudusannya Tuhan. Urapan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Dan dengan seperti itu kita bisa berkata tidak untuk dosa. Ada tawaran tidak untuk dosa. Sebagus apapun tawarannya, tidak selama itu dosa. Nah ini yang harus dipahami oleh setiap kita Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sudah sampai di titik ini? Dan kalau mau ngomongin jujur dalam pengalaman saya, ya mungkin ada yang lebih cepat dari saya ya. Tapi kalau saya cukup lama, bisa sampai saya yang sekarang ini. Kalau ngomongin pertobatan saya di usia 27, sekarang saya 47. Berarti 20 tahun saudara saya berjuang ini. Sampai saya bisa di titik ini. Tapi kalau mungkin saudara lebih bersungguh-sungguh lagi, saudara bisa lebih cepat. Nah kita nih harus on the way ke sana saudara. Setiap kita. Sehingga kita akhirnya hidup dalam roh, menuruti keinginan roh, dan bukan lagi hidup dalam daging, dan senantiasa mengikuti keinginan daging. Roh dan daging itu opposite, 180%, 180 derajat bedanya, timur dan barat. Keinginan daging itu maut, keinginan roh itu hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah, ya, nggak takluk kepada hukum Allah, tapi keinginan roh itu ya persahabatan, keintiman dengan Allah. Nah, mana yang kau pilih? Kalau orang nggak mau memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau kau masih terikat dengan daging, jelas kau juga bukan milik Kristus. Kau masih milik daging, masih milik dunia ini. Jadi memang kalau mau ikut Yesus tuh radikal. Nggak bisa satu dilakukan, yang lain tidak dilakukan. Dan itu kalau boleh jujur, susahnya minta ampun sebagai manusia kita melakukan hal itu. Tapi kalau kita mau, roh yang ada dalam kita, roh kudus yang ada dalam kita, roh penolong itu akan memampukan kita. Tapi problemnya mau nggak kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Ketika kita membaca Taurat, dikatakan jangan mencuri, kita mau nggak mencuri? Ketika hukum Taurat kita baca, kita tahu kita harus mengasihi, mengampuni, mau nggak kita mengasihi dan mengampuni? Nah kalau enggak, kalau kita menolak, kita yang punya tubuh, kita yang punya hidup ini menolak, masa Roh Kudus bisa mengintervensi itu? Kalau bisa, maka saudara hanya sekedar robot dong. Saudara dan saya bukan robot. Makanya Bapak Ibu harus paham siapa kita. Yang khotbahnya sudah saya paparin dari bulan April, Mei, Juni. Siapakah kita itu? Kita ini bukan binatang biasa, saudara. Kita bukan sejenis binatang. Dalam diri saudara tuh spesial sekali. Nah karena spesialnya ini Tuhan gak bisa mengintervensi langsung saudara. Dengan menjadikan saudara tuh seperti pion aja. Dan dia pemain caturnya. Atau menjadikan saudara robot. Dan Tuhan memegang remote controlnya gitu. Gak bisa saudara.
Dan bukan seperti itu konsep kebenaran tentang kita manusia. Maka saudara mau apa tidak? Saudara punya free will. Kalau mau, karena kita sudah minta Roh Kudus yang dalam kita itu akan memampukan kita. Kalau kita tidak mau, Roh dalam kita, ya tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena itu pilihan saudara. Nah, untuk bisa memilih yang benar itu kan harus tahu kebenaran. Dari apa? Ya dari baca Alkitab. Dari baca hukum Taurat, tahu dosa. Dan yang paling penting, memiliki keintiman dengan Tuhan supaya peka. Sehingga tahu mana yang menyakitkan hati Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi, meskipun agak jelimet ya ayat-ayat dalam Roma ini, tapi muternya di situ aja. Ya, saya ingat kita sudah bahas pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalimatnya agak dalam banget, muter-muter kadang-kadang bolak-balik gitu. Tapi ya yang saya bagikan kepada saudara, kalau saudara perhatikan surat Roma ini, ya intinya itu saja. Itu yang saya dapatkan dari pemahaman sederhana yang saya baca, itu yang saya dapatkan. Ya. Jadi saudara harus memilih hidup dalam roh atau daging. Kalau kau menerima roh, maka kau akan dituntunnya kalau kau mau memperoleh kebenaran. Kalau kau hidup memilih daging, maka roh tidak akan bisa berbuat apa-apa karena itu pilihan saudara. Dan keinginan dagingmu itu akan berujung pada maut, keterpisahan dengan Tuhan. Kau akan hidup terikat dengan musuh terbesar manusia, yakni maut itu. Jadi, saya sekali lagi berharap sungguh saudara memahami hal yang berulang-ulang saya bagikan sepanjang tadarusan surat Roma sampai pasal ke-8 ini. Pengharapan anak-anak Allah ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga telah dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati manusia mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi, pengharapan anak-anak Allah. Ya. Pengharapan itu ya belum melihat saudara. Kalau sudah melihat itu bukan pengharapan lagi. Ya. Ya, kayak hari ini saya masih punya pengharapan tentang situasi medis dari ibu saya. Karena saya belum melihat hasilnya. Hasil yang sedang dilakukan medis, dokter. Dan saya belum dapat hasilnya. Hasil penelitian laboratoriumnya tentang apa yang kita duga, saya duga dialami ibu saya secara fisik. So, karena saya belum dapat hasilnya, saya masih punya pengharapan. Tapi kalau sudah saya melihat hasilnya, ya masa saya punya pengharapan lagi, orang udah tahu faktanya begini. Tinggal bangkitkan iman saja. Nangkep ya saudara ya? Jadi pengharapan itu memang belum kita lihat. Nah, sebagai anak-anak Allah kita harus punya pengharapan itu. Pengharapan apa? Akan apa? Akan keselamatan. Ya, kemerdekaan. Kita ini kan belum diselamatkan dalam artian kita belum melihat bahwa kita ini sudah di surga gitu loh. Nah, karena kita belum melihat itu, kita punya pengharapan penuh
bahwa kita ini diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan sepanjang hidup ini menjauhi dosa. Kita punya pengharapan itu. Kalau kita nanti sudah melihat surga, berarti kita sudah di sana. Ya buat apa kita punya pengharapan akan surga lagi? Wong kita sudah melihat dan menikmati surga. Ya. Jadi semua kita tuh seperti ayat 22, seperti makhluk-makhluk lain, sama seperti mereka sedang sakit bersalin gitu. Ya kita sedang menanti-nantikan, harap-harap cemas gitu ya saudara. Ya kan kalau orang bersalin kayak gitu, aduh sakit, tapi mau seneng karena akan melihat anak. Menderita, tapi mau bahagia gitu. Yang kita di dunia ini juga begitu. Dengan mematikan daging, kita menderita, tapi akan bahagia karena kita akan ke surga. Berada bersama dengan Tuhan dalam kekudusan, dalam kekekalan. Kita belum di sana, maka kita punya pengharapan. Nah, pengharapan kita itu membuat kita menjauhi dosa. Pengharapan kita itu membuat kita benci dosa. Pengharapan itu membuat kita akhirnya tidak mau melakukan dosa. Dan itu menderita. Seperti orang sakit bersalin. Tapi kalau kita pertahankan itu, ya sakit bersalin. Berapa lama sih? Kalau sudah pembukaan 9, pembukaan 10, kalau normal ya. Ya mungkin sakitnya 1 hari. Saya masih ingat istri saya kurang lebih 1 harian lah. Sekitar 12 jam. Masuk pagi, keluar malam. Anak saya yang pertama itu. Sepanjang proses itu, belasan jam itu dia kesakitan luar biasa. Tapi habis itu lega. Hampir habis napas. Karena ketika harus mengeden, ya dia udah kecapean. Tapi ketika dipaksa untuk terakhir kali dan oe, bahagia dia. Saya juga sedang merasakan itu. Ya, hidup di dunia ini menderita. Lihat teman-teman saya pesta pora, saya nggak mau, menderita saya. Melihat teman-teman saya hidup masih kayak orang dunia, ya makan, minum, rokok, mungkin free sex, bisnis nggak bener, nggak takut Tuhan, nggak peduli sama Kristen, sama iman kepada Yesus. Mereka masih hidup dengan keduniawian yang enak-enak. Saya nggak mau, saya mau ikut Tuhan, menderita. Tapi saya sadar penderitaan dunia saya ini sementara. Ya kalau saya dikasih umur seperti Mazmurnya Musa 70-80 tahun. Ya kalau saya udah hampir 50, berarti 20 tahun, 30 tahun lagi. Penderitaan saya di dunia ini. Habis itu saya bahagia. Dalam kekekalan, selama kekekalan. Makanya saya pertahankan, udahlah nggak apa-apa lah menderita sementara ini. Sebab saya nggak mau jual kebahagiaan dalam kekekalan itu hanya menggadaikan penderitaan yang harus saya alami. Saya harus mengalami ini. Karena sebagai muridnya Kristus, kalau kau ingat tadarusan kita kemarin, ya, kita harus menderita bersama Kristus supaya kita dipermuliakan juga bersama dengan Dia. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang harus dipahami oleh kita. Kalimat-kalimat saya yang saya bagikan itu sederhana aja. Ya, itu yang ada terbersit di kepala saya. Dan Allah itu menyelidiki hati nurani kita, mengetahui maksud roh itu. Bahkan kalau kita punya roh, ketika kita mau berdoa dengan pergumulan yang dalam, roh itu membantu kita dengan berdoa juga. Sehingga kata-kata yang tidak terucapkan oleh roh yang dalam kita itu bisa diucapkan. Ini luar biasanya roh kudus itu, saudara. Ketika kita undang Dia dan kita menghidupi Dia, menjamu Dia, hidup sesuai dengan apa yang Dia inginkan, Dia nanti akan menolong kita ketika kita ada fase-fase sebagai manusia kita lemah, menolong kita, bersyafaat bagi diri kita, dan ditujukan syafaat itu kepada Bapa di surga langsung. Sehingga Bapa langsung ngerti, karena roh yang dalam kita yang berbicara kepadanya. Dan kita pasti akan ditolongnya, sehingga tergenapi itu. Saya sangat yakin pergumulan yang kau hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Jadi kekasih Tuhan, itu yang dihalus dipahami oleh setiap kita. Kita lanjutkan ayat berikutnya, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada tentunya ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini kembali lagi, ayat terakhir yang menjadi poin strong poinnya, ya. Bahwa kalau kita mengimani bahwa Yesus Kristus sudah memberikan penebusan sempurna buat kita atas dosa, maka kalau kita mengimani itu dengan sungguh dan iman kita disertai dengan perbuatan, nggak akan pernah kita terpisah oleh kasihnya Allah. Tapi syaratnya apa? Tadi melekat sungguh, percaya sungguh pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Percaya sungguh itu bukan cuma sekedar menjadi orang yang beragama Kristen secara lahiriah. Saya Kristen, selamat Natal, ngerayain Natal, selamat Paskah, ngerayain Paskah, hari Minggu di gereja, shalom sana, shalom sini. Bukan begitu. Tapi menjadi pelaku firman. Hidup seperti Kristus. Melayani. Membuat banyak orang mengenal Tuhan juga. Mengajar. Mengampuni, mengasihi. Nah, kalau kita hidup seperti itu, benar-benar mengekspresikan iman percaya kita kepada Yesus dengan seperti itu, maka nggak ada yang bisa memisahkan kita dengan Bapa. Nggak akan ada. Maka keintiman dalam pemahaman saya tadi, tunduk sama Tuhan, melekat sama Tuhan, percaya sama semua firman-Nya, melakukan semua kehendak-Nya, itu yang menjadi menjadi tenaga nuklir gitu ya, yang bisa membuat kita akhirnya melejit dengan cepat. Nggak ada yang bisa memisahkan kita kalau kita punya senjata itu. Bapa akan terus memperhatikan kita dan kita akan terus diperhatikan oleh Bapa. Kuncinya apa? Percaya kepada Yesus. Makanya firman Tuhan katakan, karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya. Anak yang tunggal itu punya kuasa. Maka dari seluruh Kejadian sampai Wahyu, Alkitab kita ini, oknum yang bisa menyelamatkan kita cuma satu, yakni Yesus Kristus. Nah, bagaimana kau mengimani Dia? Nah, pertanyaan ini kalau ditanyakan orang Kristen bisa jawabnya beda-beda. Baik itu jawaban verbal maupun dalam contoh konkret sehari-hari mereka. Saya banyak kok kenal orang Kristen yang beragama secara Kristen. Ke gereja hari Minggu, punya Alkitab, kalau ibadah bawa Alkitab, kalau makan doa dan lain sebagainya. Tapi hidupnya nggak mencerminkan Kristen kok. Ya hidupnya santai aja gitu. Nggak mau berusaha, nggak mau jadi berkat bagi orang lain. Ya sehingga hidupnya ya buat dia di sini. Ya pokoknya dia ya punya penghasilan misalnya. Selama dia bisa beli rokok, dia bisa beli makan, cukup. Dia nggak mau berjuang lebih lagi. Ya. Bagi saya, maafkan saya ya. Itu orang yang nggak mau jadi berkat bagi orang lain. Ini orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan bahwa orang Kristen itu harus jadi terang dan garam. Dan saya kenal banyak orang yang begini ya, saudara. Ada teman punya kios satu, disewakan, ada penghasilan lah, nggak banyak. Tapi ya dengan penghasilan itu ya dia masih bisa lah beli rokok, beli makan, untuk hidupnya dia sendiri ya cukup lah gitu. Dia nggak mau berjuang lagi, padahal dia punya skill, punya ilmu. Dia sekolah sampai perguruan tinggi. Tapi saya lihat, saya nggak dekat lagi dengan beliau memang, tidak dekat lagi dengan dia. Tapi saya melihat dari jauh, ini orang kok begini? Nggak berusaha untuk reach out gitu, atau menggapai lebih tinggi atau terbang lebih tinggi lagi.
Padahal dia punya potensi. Dan ini banyak orang Kristen, ya tadi dengan melakukan aktivitas-aktivitas Kristennya, tapi mabuk-mabukan jalan terus. Ya. Maafkan saya, main perempuan jalan terus. Saya tuh hampir katam, saudara. Dan kalau boleh jujur, hampir terjebak dengan kehidupan Kristen yang model begitu. Puji Tuhan. Tuhan tolong saya nggak sampai ke sana. Tapi saya hidup di lingkungan Kristen yang seperti itu dulu. Andai kata saya mengeraskan hati, terus bertahan mungkin setahun, 2 tahun di tempat itu, mungkin saya akan sama seperti mereka yang saya lihat sekarang ini dan saya bagikan kepada saudara. Ya Tuhan tuh baik banget. Kalau ngomongin saya pribadi kan berkali-kali saya sudah bilang, saya ini nggak layak. Kemarin saya khotbah di sebuah gereja, hampir semua aktivis gerejanya mengapresiasi khotbah saya. Aduh, terima kasih Pak, khotbahnya keren banget, memberkati banget, menampar kami banget, mengajar kami banget, kami diberkati banget, bla 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 bla. Dalam hati saya utarakan sih, ya itu semua karena Tuhan. Tapi dalam hati saya yang terdalam, saya cuma bilang begini, kalau Tuhan nggak sempat tolong gue, nggak akan bisa gue begini. Mungkin dengan pengalaman itu saya nggak pernah tinggi hati, nggak pernah sombong. Dengan puja-pujian orang, aduh, nggak akan membuat saya sombong. Kenapa? Saya yang kenal diri saya mengenali diri saya sendiri. Siapa saya dulu? Saya nggak layak sekali untuk melayani Tuhan. Kalau dihitung atau dilihat dengan ukurannya dulu itu. Tapi saya bisa sekarang ini ada. Berarti apa? Semua karena kebaikan Tuhan dan pengampunan Tuhan untuk saya. Herannya saya dia masih mau pakai saya dengan masa lalu saya yang seperti itu loh. Jadi untuk bermegah saya jadi bangga, besar kepala, itu sama sekali nggak ada. Hidung kembang kempis gitu nggak ada. Saya udah terima pujian-pujian dari banyak orang tuh banyak sekali. Tapi saya jujur, apakah saya jadi besar kepala? Enggak. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan aja. Sebab saya tahu banget, saya bisa begini tuh karena Tuhan gitu. Apakah karena ilmu saya? Bapak Ibu, saya sekolah di STT. Kalau boleh jujur, STT yang saya geluti, ya bukan STT yang terbaik secara akademis. Ya saya nggak mau sebutkan, karena itu menyangkut alma mater saya yang saya hormati juga. Tapi kalau mau jujur, saya orang selalu mengatakan jujur. Saya S1, S2, S3, itu bukan STT yang peringkat atas gitu loh saudara. Jadi kalau mau ngomongin jujur, apakah ilmu teologi saya itu sudah kelas wahid? Ya enggak lah saudara. Masih banyak jauh yang lebih pintar. Secara teologi, secara pemahaman Alkitab, bahasa mungkin. Tapi orang juga nggak bisa cap saya. Teologi saya abal-abal, saudara. Kenapa? Karena saya juga berjuang untuk belajar. Saya berjuang untuk belajar lebih memahami Tuhan. Kenapa? Karena saya sadar bahwa saya ada di titik ini karena anugerah Tuhan semata. Masakan sudah karena anugerah itu saya bergantung penuh pada anugerah gitu. Saya sudah dianugerahi kesempatan kedua. Dari manusia yang bejat menjadi manusia yang dipulihkan Tuhan. Dari semua yang saya lakukan itu jahat, tiba-tiba saya sekarang ini bisa berdiri di belakang mimbarnya Tuhan. Terus saya mengandalkan Tuhan juga untuk membantu saya mendapatkan hikmat sehingga saya bisa berkhotbah, dapat bisa menyusun khotbah semata-mata dari anugerah. Kan enggak juga, saya adalah manusia yang bertanggung jawab. Ketika Tuhan sudah pulihkan saya, maka harus ada andil saya untuk berbuat baik. Paling tidak untuk saya sendiri. Dan yang di atas segala-galanya membalas kebaikan Tuhan dengan berbuat sesuai yang Tuhan kehendaki. Nah saudara, ayo sama-sama kita berbuat seperti ini. Tapi sekali lagi kuncinya kalau saudara ikuti ngaca gitu loh. Saudara di titik ini itu karena keberhasilanmu sendiri, kuat gagahmu sendiri, atau kau menyadari ini ada campur tangan dari superior, dari pihak superior Tuhan gitu.
semesta gitu yang campur tangan membantu kita. Kalau saya iya sudah punya pemahaman itu. Dan itu bukan cuma saya pahami, tapi saya saksikan kepada semua saudara. Bahwa saya seperti ini karena Tuhan. Siapalah saya ini? Nothing. Dan karena saya punya pemahaman ini, akhirnya saya punya pondasi berpijak yang benar. Dengan pemahaman ini, saya tidak pernah jadi berpangku sebelah tangan. Saya tidak pernah jadi orang yang besar kepala. Saya tidak pernah menjadi orang yang akhirnya bermegah atas apapun juga. Bersaksi iya, tapi ya sekedar itu saja, nggak lebay-lebay banget gitu. Nggak ditambah-tambahin lagi. Dulu sebelum saya bertobat benar, kalau saya punya kesaksian, udah saya lebay-lebaykan saudara. Hiperbola. Tapi sekarang ini, kalau sudah dengar kesaksian saya, ya apa adanya itu. Nggak saya tambah-tambahin. Karena saya nggak penting lagi untuk membuat saudara itu nggak ada hasrat untuk membuat saudara itu terkagum sama saya. Saya nggak ada ke sana. Saya khotbah ya pikirannya Tuhan seneng nggak gue khotbah begini. Ini yang benar Tuhan mau gue omongin apa enggak? Nggak kepikiran tuh khotbah gue ini harus jadi berkat buat saudara. Khotbah ini harus membuat hati saudara senang. Khotbah ini harus membuat saudara kagum. Nggak ada lagi ke sana. Kayak kemarin saya khotbah di sebuah gereja yang baru. Baru saya khotbah di gereja itu hari Minggu. Secara dari jauh saya sudah paham ya jemaatnya kurang lebih seperti apa karena gembalanya saya kenal. Tapi saya karena belum pernah berkhotbah di hari Minggu, saya nggak tahu berapa jemaat yang datang, problem jemaatnya seperti apa. Ya, saya tentu berpikir saya kalau khotbah gaya The Way di situ belum tentu pas. Akhirnya saya menyiapkan khotbah ya yang berbeda dengan style saya di The Way. Tapi saya nggak berpikir untuk mencari khotbah yang enak di telinga buat mereka, yang membuat mereka terkagum. Enggak. Saya siapin 3 khotbah, 3 kali khotbah, 3 khotbah yang berbeda. Saya tuh begitu, saudara. Ya. Boleh di cross check sama gereja-gereja yang pernah mengundang saya dalam hari Minggu, bisa 3 atau 5 kali khotbah. Saya nggak pernah khotbah yang sama saya pakai untuk 5 sesi. Kalau saya diminta kayak gereja kemarin 3 kali sesi, maka 3 sesi saya khotbah, 3 khotbahnya berbeda-beda. Saya siapin semuanya. Saya nggak mikir tuh, kalau saya khotbah gini nanti gembalanya senang apa tidak, saya diundang lagi apa tidak. Itu maafkan saya, bukan urusan saya lagi. Saya nggak pernah mikirin begitu. Hidup saya sudah dalam tangan Tuhan. Kalau akibat saya khotbah jujur dari hati saya, terus akhirnya mereka diberkati, itu bukan tujuan saya untuk memberkati mereka sehingga mereka dipuaskan, enggak. Tujuan saya utamanya, Tuhan emang izinkan gue ngomong seperti ini enggak kepada mereka? Tuhan yang suruh apa enggak? Maka saya sadar sebelum saya berangkat ke gereja kemarin, gue bisa dibenci gara-gara khotbah gue ini. Tapi saya udah gumuli. Kalaupun saya sampai dibenci gara-gara khotbah saya ini, ada orang gak suka karena saya keras dan lain sebagainya, dalam hati saya berkata, saya khotbah ini karena emang Tuhan yang suruh. Dan saya khotbah ini karena ini yang saya yakini. Maka lepas kalau ada manusia tidak suka, saya gak pernah pikirin. Sama kalau ada manusia yang memuji, itu juga tidak akan saya anggap. Sebab saya melakukan ini hanya untuk Tuhan saya. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu yang saya terapkan, saudara. Dan saya berharap dari hati saya yang paling dalam, saudara juga seperti itu. Seperti bikin program ini, saya bukannya ria ya, bukan menyombongkan diri ya. Saya baru pulang tadi dari rumah sakit. Dengan pikiran berkecamuk, hati berkecamuk, tentang apa yang harus saya hadapi dalam beberapa hari ke depan ketika hasilnya keluar. Besok saya harus pagi-pagi juga ke rumah sakit kembali. Kalau mau jujur, sepanjang hari saya di rumah sakit, sampai rumah bawaannya pengen tidur. Tapi saya merasa kasih karunia Tuhan itu udah luar biasa. Masa siapin waktu
2 jam untuk rekaman. Saya nggak mau. Jadi ini udah rekaman kedua. Khotbah ini mungkin ditayangin nanti di hari Rebo. Saya rekamannya di hari apa? Hari Senin. Saya sampai rumah tadi jam 7. Saya langsung rekaman jam 8. Terus saya mandi, saya ganti baju. Ini saya rekaman kedua setelah mandi. Yang hari Selasa, yang kemarin kau ikuti, itu saya datang ke rumah sakit belum mandi. Masih pakai baju kuning atau orange tuh. Ya. Ini saya baru mandi, saya rekaman lagi. Sampai kurang lebih jam 9. Dari jam 8. 1 jam kan acara kita ini. Baru saya makan malam. Saya belum makan malam. Saya belum istirahat juga. Belum ngobrol sama anak juga. Saya bilang sama mereka, yuk matikan laptop, yuk di kamar dulu, makan malam sendiri dulu. Nanti papa mau ngobrol sama kalian. Saya mau berdoa bersama mereka. Saya juga mau mengajak mereka berdoa buat eyangnya, ibu saya. Saya lakukan ini, kenapa? Karena tadi saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Hati kecil saya mau berdoa untuk ibu saya kepada Tuhan. Masakan saya minta Tuhan memulihkan ibu saya, menyembuhkan ibu saya, tapi saya nggak mau memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat apa? Di waktu saya masih ada ini untuk rekaman supaya jadi berkat buat banyak orang yang mau mendengarkan materi Deep Talk with Pasi ini. Jadi yang saudara dengar nanti besok Selasa, besok Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau saya boleh jujur pakai bahasa yang agak lebay, ini saya lakukan sambil berdarah-darah, saudara. Tapi saya suka cita melakukannya. Karena gue tahu yang gue lakuin jadi payahku gak akan sia-sia. Tuhan tahu isi hati saya yang paling dalam. Ketika dia lihat apa yang ada dalam hati saya yang penuh sedang berkecamuk ini, tapi dia lihat juga saya sedang konsisten terus untuk melayani dia dengan sisa-sisa tenaga saya di hari ini. Masakan Tuhan tidak mau menjawab doa saya. Saya jarang loh saudara berdoa untuk diri saya sendiri. Tapi tadi saya berdoa pada Tuhan untuk ibu saya. Jadi saya minta Tuhan jawab doa saya yang untuk ibu saya. Saya biasanya nggak pernah doa minta-minta sama Tuhan. Ya sekali lagi saya bilang, ibu is ibu. Ibu adalah ibu. Kalau Tuhan masih izinkan dia umur panjang, ya saya akan bahagia kan. Saya masih berharap itu. Maka saya lakukan ini. Saya berharap saudara juga begitu. Harus punya keyakinan iman. Jangan imanmu kendur hanya gara-gara tantangan dunia, pencobaan dunia, aniaya dunia, masalah-masalah dunia, soal uang, soal kesehatan, soal apapun itu saudara. Itu semua fana. Kumpulkanlah harta yang tidak habis dimakan oleh ngengat dan api. Tidak bisa terbakar api. Ini yang saya kerjakan. Mungkin nanti kalau saya ditayangkan di hari Rebo, yang nonton cuma beberapa puluh. Tapi kalau saudara yang beberapa puluh itu mendengarkan saya dan akhirnya terinspirasi oleh apa yang saya bagikan, dan saudara melakukan akhirnya kebenaran firman Tuhan ini, itu upahnya luar biasa buat saya. Dari Tuhan tentunya. Yuk saudara. Ya. Saya janji ketika melayani Tuhan saya tidak akan menyesatkan saudara. Saya janji sama Tuhan tidak akan mengajarkan saudara hal-hal yang aneh-aneh lah. Yang cuma cari sensasi. Enggak, percayalah. Saya mengajarkan hanya dengan apa yang saya imani. Soal akhir zaman. Saya nggak pernah khotbah yang lebay-lebay, yang aneh-aneh. Godaannya ada. Saya punya ilmunya. Saya bisa mengemas khotbah akhir zaman, saudara. Yang bisa memuaskan telinga saudara. Maafkan saya, seperti banyak itu yang ada di YouTube itu. Bisa, saya tahu ilmunya. Apa susahnya tinggal berkata, saudara saya dapat nubuatan dari Tuhan soal akhir zaman. Orang yang kenal saya tahu saya pendeta akhir zaman. Karena saya katanya mereka, khotbah akhir zamannya cukup baik, sangat baik.
Jadi kalau saya berkata, saya bernubuat tentang akhir zaman, banyak nggak yang denger? Pasti banyak. Tapi saya nggak pernah menggunakan itu. Boleh di cross check di channel YouTube The Way. Ada nggak saya mau ngomong begitu? Pernah nggak saya ngomong begitu? Kalau saya ngomong begitu, viewernya pasti ribuan. Belasan ribu, puluhan ribu mungkin. Tapi bukan itu tujuan saya. Jadi, kalau kau percaya yang saya omongin itu, dengerin saya, ikuti pengajaran saya, ikuti program-program yang saya buat di sini. Bawa dalam doa, saya juga dibawa dalam doa, supaya saya terus amanah, supaya saya terus seperti ini, supaya saya kedepannya tidak tergoda oleh dunia, supaya motivasi saya terus benar, mengatakan hanya yang ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gitu ya saudara ya. Saya berharap sungguh saudara memahaminya, mengerjakannya, sama-sama kita berjuang sampai akhir. Dan kalau tidak keberatan, kita boleh bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong. Sehingga nggak ada satupun kita yang sampai terhisap oleh dosa. Karena setiap kita ada yang jatuh dosa, ada saudara kita. Kalau saya jatuh dosa, ada tanganmu yang nolong saya. Kalau kau jatuh dosa, ada tangan saya yang menolong saudara. Itu yang saya harapkan. Semoga apa yang saya bagikan di Roma ini jadi berkat buat saudara. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Demikian saudara ya, saya berharap semua diberkati, dan kalau diberkati ya, kalau tidak keberatan memakai jempolmu atau jari telunjukmu untuk di subscribe, untuk di like, untuk diberikan beberapa kalimat di kolom komentar atau di live chat ya. Ya apresiasilah apa yang saudara dapatkan gitu ya. Sehingga ketika dapat feedback dari saudara, entah itu kritikan kah, entah itu masukan kah, ya kita semakin terpacu gitu untuk memperbaikinya lebih baik lagi. Kalau memuji ya nggak usah lah saudara. Ya, karena saya sudah mengajarkan juga kalau saudara ikuti saya, kau adalah orang yang sering dengerin saya tuh di gereja sudah mengajar kita nggak usah bilang thank you, thank you, thank you-an. Sebab kalau saya berterima kasih buat saudara, saudara sudah cukup, kata Tuhan, menerima ucapan terima kasih, dan akhirnya berkat dari Tuhan tidak kau dapatkan. Jadi lebih baik saya nggak usah terima kasih kepada saudara, supaya Tuhan memberkati saudara karena telah berbuat baik kepada saya. Jadi nggak usah saya thanks sama saya, biar berkat Tuhan mengalir buat saya. Dan saya juga ke depan ya, kalau saya kenal dengan saudara, saya tidak akan thanks buat saudara semata karena supaya berkat Tuhan penuh atas saudara. Ya, sekali lagi boleh didukung dalam doa program ini agar terus bisa berjalan. Semoga saya juga ada waktu dalam beberapa hari ke depan untuk buat program Living Wisdom, sehingga di minggu depan kita sudah normal kembali. Dan sekali lagi saya minta saudara kalau tidak keberatan untuk doa buat ibu saya, ya namanya Ibu Setio Yoheni, supaya dia juga dipulihkan Tuhan, mendapatkan yang terbaik lah dari Tuhan. Kalau saudara ada tergerak untuk memberkati pelayanan kami, The Warriors Digital Ministry, ada nomor rekening di sini. Ini nomor rekening digital ministry kami. Jadi kalau masuk dana ke situ, itu emang digunakan full untuk pelayanan misi digital kami. Selain program seperti ini, upgrade alat-alat, kita juga punya pelayanan ke penjara-penjara, itu pakai digital juga ya. Kita melayani juga ke Polres, ya itu termasuk pelayanan digital kita juga, karena kita yang buat pelayanan ministry digital ini, yang lain membuat. Terus ada program-program lainnya ya, dan kedepannya tentu kita merencanakan banyak. Di otak saya ini banyak ide saudara, cuma saya harus tahan-tahan karena kita jujur saja kekurangan sumber daya manusia, SDM-nya belum banyak gitu saudara.
andai kata SDM-nya banyak, saudara pasti akan terkejut-kejut gitu ya dengan apa yang kita lakukan dalam channel ini ya. Karena otak saya ini pengen kerja. Kalau ngomongin lari, saya pengen sprinter, lari cepat gitu ya. Cuma saya sadar bahwa orang-orang di belakang saya ini belum bisa lari cepat. Jadi saya yang harus menahan diri supaya saya tidak terlalu jauh dengan mereka sampai mereka bisa mengimbangi saya. Nanti saya speednya, kecepatannya akan saya tambah gitu. Semoga kita semua sehat diberkati Tuhan. Bahagia di dunia ini, bahagia di surga. Kalaupun menderita, ingat pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan kalau menderita bagi Kristus, kau pasti akan dipermuliakan juga bersama dengan Dia. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami diberkati. Dan mengucap syukur buat tadarusan Alkitab kita malam hari ini. Berkati semua yang mengikuti dengan berkat yang daripada Tuhan dengan dahsyat. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.